Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Syafitri dengan NIM H54012210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi uji ARDL menggunakan Stata. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung aja ke tahap pertama, yaitu aku sudah menyiapkan data. Datanya ini tak kuartal ya, teman-teman, per 4 bulan. Lalu eh ini aku ada data dependennya yaitu adalah harga emas dan juga permintaan emas seperti itu dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Oke, mungkin ini datanya bisa langsung aja kita kopas ya teman-teman. Kita klik copy lalu kita bisa langsung buka statanya. Nah, sini kita ke data editor, lalu di sini kita langsung paste aja with variable name. Nah, di sini data kita udah ada ya, teman-teman. Selanjutnya kita balik lagi ke common. Kita klik ke common. Nah, di sini kita bisa langsung tulis gent sama dengan underscore n. Gen new t sama dengan data kita itu kuartal ya, teman-teman. Jadi time key-nya itu untuk kuartal. Jadi dari 2007 key 1 plus min 1. Terus kita formatin dulu format teki new t. Dan sekarang kita set dulu ya teman-teman data kita. Set new t. Nah, sini kita bisa balik ke dataset data editor kita. Nah, di sini udah ada ya teman-teman data kuartalan kita seperti itu. Oke. Selanjutnya, tahap selanjutnya setelah kita masukin datanya, kita akan uji stasioner ya teman-teman. Buat variabel-variabel yang ada. Data harga emas dan permintaan emas. Selanjutnya kita ke tadi statistik, terus time series, lalu tes, lalu yang augmented Dickey-Fuller. Nah, variabelnya kita pakai variabel yang dependen dulu ya teman-teman, harga emas. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan datanya ini belum stasioner karena p-value-nya belum 0, masih di atas 0,05 dan tes statistik tes statistiknya masih lebih besar dari critical value. Oke, sekarang kita langsung aja klik formula yang tadi, terus kita tambahin D di belakang variabelnya ya, untuk kita first difference. Kita klik Enter. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, kalau misalkan data kita ini udah stasioner ya, kalau misalkan karena p-value kita udah di 0,000 dan tes statistik kita udah lebih kecil dari critical value ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal stasionerin variabel kita juga karena HRDL ini tuh semuanya harus dicek stasionernya seperti itu. Nah, tadi kan ini kan harga emas. Terus tadi independennya itu adalah permintaan emas. Langsung kita ganti aja. Kita cek, enter. Nah, bisa dilihat juga kalau misalkan eh, permintaan emas ini udah stasioner di tingkat level ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita stasioner, kita akan masuk ke tahap-tahap model ARDL. Jadi pertama kita harus install dulu ARDL-nya. Kita bisa langsung tulis rumusnya SSC install HRDL. Enter. Kita bisa tunggu dulu ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, tandanya ini udah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita install, kita akan menentukan estimasi model ARDL-nya dan menentukannya dari lag optimumnya. Nah, sekarang kita akan memprediksi dulu nih dari variabel ARDL-nya. Pertama kita tulis dulu ARDL,
Lalu kita masukin variabelnya tadi, dependennya harga emas, independennya permintaan emas, koma, spasi, max, lex, dalam kurung 2. Ya, isi. Nah, kita klik enter. Nah, bisa dilihat nih di sini teman-teman bahwasanya model kita itu ada di 2 dan 0 gitu. Nah, buat variabel independen atau order key-nya ini itu nggak apa-apa kalau misalkan hasilnya 0 karena batasnya itu adalah di angka 0 seperti itu. Nah, tapi untuk nilai AR ini atau misal dependennya itu tuh minimal tuh 1. Jadi kalau minimal tuh nilai AR-nya ini tuh 1 atau misalkan boleh lebih dari 1. Karena ini 2 berarti ini nggak apa-apa ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk hasil cepatnya itu kita bisa juga lihat dengan cara kita tulis nih di command matrix list dalam kurung flex tutup kurung enter. Nah, bahwa saya di sini model udah kelihatan ya teman-teman di 2 AR 2 DL-nya itu di 0 seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus masukin rumus ARDL kita ini, modelnya ini. Kita masukin ya teman-teman, ARDL. Masukin variabelnya HEPE, koma, Lex. Masukin model yang udah ada, yaitu modelnya 2,0. Lalu EC ini tuh adalah estimasi korelasi ya teman-teman. Estimasi korelasi seperti itu. Nah, ini bisa langsung kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat nih teman-teman, kalau misalkan kita tuh bisa menentukannya dari, kita lihat dari koefisiennya atau enggak nilai P-nya ini. Jadi kalau misalkan koefisiennya ini dia minus, tandanya dia itu berpengaruh gitu. Nah, kalau misalkan dia enggak, dan kalau misalkan dia nggak minus, berarti dia nggak berpengaruh seperti itu. Nah, buat P ini kalau misalkan dia kurang dari 0,005 tandanya dia itu berpengaruh, tapi kalau misalkan lebih, dia itu tandanya nggak berpengaruh seperti itu. Mungkin kita langsung contohin aja nih, misalkan nah di PE. Nah, di permintaan emas tadi itu dia itu stasionernya di tingkat level. Nah, berarti dia itu kalau di tingkat level itu berarti hubungannya itu sama jangka panjang gitu. Nah, sekarang kita lihat dia di koefisiennya ini tuh dia nggak minus dan P-nya ini juga lebih besar dari 0,05. Nah, tandanya apa? Tandanya permintaan emas ini itu tidak berpengaruh jangka panjang terhadap si harga emasnya gitu. Jadi kita lihat penjelasannya itu dari independennya itu berpengaruh jangka panjang atau jangka pendek terhadap si dependennya seperti itu. Nah, ini karena permintaan emasnya itu tadi di tingkat level berarti dia jangka panjang kan. Nah, terus dia ini lebih nih dari 0,05 dan dia juga nggak minus. Berarti permintaan emas itu tidak berpengaruh jangka panjang terhadap harga emas. Nah, terus tapi yang si harga emas ini kita bisa lihat di sini, dia itu stasioner di first difference. Nah, tandanya dia itu jangka pendek kan. Nah, tapi dia di sini koefisiennya itu dia minus dan dia kurang dari 0,05. Tandanya itu tuh artinya berarti ada efek dari nilai masa lalu terhadap nilai masa kini dalam jangka pendeknya gitu. Jadi hubungan jangka pendeknya itu lebih kuat karena si first difference ini. Jadi tandanya yang artinya itu ada efek dari nilai masa lalu terhadap masa sekarang seperti itu. Nah, coba misalkan kita mau lihat lagi hubungan jangka panjangnya biar lebih detail gitu. Kita bisa langsung aja tulis di command stat ec tes klik enter. Nah, kita bisa lihat nih di sini bahwasanya H0 itu artinya tidak ada hubungan jangka panjang. Nah, kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari sini teman-teman. Bahwasanya, ntar perlu. Ini aku ke atasin dulu biar lebih kelihatan ya.
Nah, perlu maaf. Nah, bahwasanya di F ini tuh F kita ini kan hasilnya adalah 1,852 ya. Bahwasanya dari bisa dilihat dari p-value ini di lower dan uppernya itu tuh melebihi dari nilai F-nya gitu. Nah, tandanya dia itu enggak berhubungan jangka panjang kayak gitu. Karena ini bisa kita lihat kan di p-value-nya itu dia melebihi angka F-nya daripada si lower dan uppernya. Terus juga nilainya si 1%, nilai critical value-nya di 1%, 5% dan 10% juga dia itu eh, kurang dari 1%, 5% dan 10%-nya. Jadi menandakan dia itu do not reject H0. Jadi dia tuh nggak bisa tolak H0. Nih, kayak penjelasan di sini nih. Jika p-value-nya lebih dari ini, itu tuh maka dia itu tidak bisa tolak H0 gitu. Nah, nih bisa kita lihat di decision-nya kan. Dia tuh tanda decision-nya itu titik A, di mana artinya no rejection. Jadi artinya itu kalau misalkan dia itu nggak bisa tolak H0. Jadi intinya apa? Kesimpulannya bahwasannya nggak berpengaruh jangka panjang terhadap si independennya ini nggak berpengaruh jangka panjang terhadap dependennya. Jadi permintaan emas itu nggak berpengaruh jangka panjang terhadap harga emas kayak gitu. Nah, kan kita udah menentukan nih hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya sebelum melakukan uji kointegrasi bond testnya. Nah, kita tuh harus uji asumsi klasik dulu. Nah, pertama kita bakal uji autokorelasi. Kita bisa langsung aja masukin rumusnya. Estat Watson, klik enter. Nah, di sini kalau misalkan nilai Durbin Watsonnya ini nol, itu maka dari itu dia itu autokorelasi, adanya korelasi atau atau maknanya itu korelasi untuk positif itu ada gitu. Nah, tapi karena ini dua, maka nggak ada kita ini nggak ada autokorelasi. Berarti artinya korelasi negatifnya kuat gitu. Jadi kalau misalkan hasil Durbin Watsonnya nol, tandanya korelasi positifnya itu kuat. Tapi karena ini kita nilainya dua, berarti kita kalau misalkan positifnya itu kuat, tandanya itu ada autokorelasi. Tapi karena kita angkanya dua, berarti korelasinya itu negatif. Tandanya kita nggak ada autokorelasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nah, kenapa kita uji heteroskedastisitas itu supaya estimasi datanya ini tuh akurat kayak gitu. Nah, sekarang kita harus install dulu nih SSC install White. Maaf teman-teman, harus maaf teman-teman. Maaf teman-teman, aku typo. Ini harusnya ada S-nya ya, install. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, udah ya teman-teman, udah kelihatan, udah diinstal. Sekarang kita tulis lagi buat cek heteroskedastisitasnya. Tulis estat, lalu im test, koma, white, klik enter. Nah, kita bisa lihat di probability-nya nih teman-teman. Kalau misalkan dia lebih dari 0,05, tandanya dia tidak ada heteroskedastisitasnya. Dia lolos gitu ya. Nah, karena kita nilainya lebih dari 0,05 probabilitasnya, berarti kita itu lolos heteroskedastisitasnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan uji yang terakhir nih. Akan melakukan uji stabilitas dari modelnya tadi untuk melihat apakah varians data ini tuh stabil atau enggak. Dan kita bisa mengetahui model ini tuh model terbaik atau enggak kayak gitu. Nah, pertama kita harus install dulu nih. SSC install lagi ya teman-teman. Install QSUM 6. Bentar, kita tunggu dulu.
Nah, sekarang kita cek, kita tulis QSUM, QSUM 6. Lalu kita masukin variabel kita, ada tadi harga emas, terus permintaan emas, koma, CS, dalam kurung, QSUM, LW untuk lower, dan W untuk upper. Oke, kita klik enter. Nah, jadi ini tuh fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk mengetahui ya hasil data kita tuh nggak lebih dari upper dan lower gitu. Nah, bisa dilihat nih di sini bahwa data variance kita itu errornya nggak stabil ya teman-teman nih di sini nih. Biasanya itu karena adanya tuh perubahan besar dari datanya. Terus misalkan ada struktural break dalam datanya. Lalu biasanya tuh karena adanya autokorelasi atau enggak ada heteroskedastisitas. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.